berkumpul pada sebuah tempat pembuangan akhir yang merupakan contoh dari kerusakan lingkungan, yang dimana sampah-sampah yang dibuang tidak dikelola dengan baik, sehingga menghasilkan gambaran seperti ini. Sampah-sampah yang dianggap sepele ini ternyata dapat memberikan dampak yang cukup luar biasa bagi kerusakan lingkungan maupun kesehatan manusia. Dampak sampah bagi lingkungan yang pertama dapat mencemari lingkungan, menyebabkan polusi tanah, sehingga dapat menyebabkan banjir. Dampak sampah bagi kesehatan manusia adalah dapat menjadi sumber penyakit. Karena sampah yang dibuang sembarangan menjadi sarang bagi bakteri, parasit, dan virus yang membawa penyakit. Ada berbagai komplikasi penyakit yang disebabkan dari sampah. Penyakit yang pertama ada hepatitis A yang disebabkan dari virus hepatitis A, penyebab gangguan fungsi hati. Penyakit yang kedua adalah disentri, adalah radang usus. Kondisi ini disebabkan oleh ameba dan bakteri yang banyak ditemukan pada sampah yang berserakan. Penyakit yang ketiga adalah DBD, penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Padahal dampak yang ditimbulkan disebabkan dari ulah kita sendiri. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi. Faktor utama penyebab sampah yaitu kurangnya penggunaan kembali dan daur ulang, pembuangan limbah yang tidak terkendali, kurangnya peraturan dan pengawasan dari masyarakat setempat, dan kurangnya pendidikan tentang lingkungan. Akibatnya banyak sampah yang tidak terkendali sehingga merusak lingkungan dan pada akhirnya merugikan diri kita sendiri. Dalam konteks pandangan Kristiani tentang penciptaan dan alam, Alkitab mengajarkan bahwa manusia diberi mandat untuk mengelola bumi. Ini berarti kita bertanggung jawab atas segala ciptaan termasuk lingkungan. Alam adalah pemberian Allah yang indah. Kita dipanggil untuk merawat dan melestarikannya, bukan mengeksploitasinya. Jadi mulai sekarang, marilah kita menjaga kebersihan dan jangan membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan adalah tidak menghormati ciptaan Allah. Alkitab menunjukkan pentingnya keseimbangan dalam alam. Jadi kerusakan lingkungan adalah cerminan dari ketidakseimbangan ini. Mengelola sampah dengan baik adalah bentuk cinta kasih terhadap sesama maupun generasi yang akan datang. Ada beberapa solusi yang bisa digunakan untuk mengelola sampah. Yang pertama, memilah sampah yang berfungsi untuk memudahkan proses daur ulang dan mengurangi volume sampah. Yang kedua, edukasi. Untuk mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan bagi orang lain, terutama untuk generasi muda. Yang berikut, partisipasi aktif. Bergabung dengan komunitas yang peduli lingkungan dengan melakukan aksi bersih-bersih. Dan yang paling penting adalah terapkan prinsip 3R. Reduce, reuse, recycle. Dampak positif yang dapat kita peroleh jika menerapkan solusi-solusi tersebut adalah dampak bagi lingkungan. Yang pertama, pengurangan timbulan sampah. Dengan mengurangi penggunaan barang sekali pakai, memaksimalkan penggunaan kembali barang dan mendaur ulang,
Secara signifikan, kita dapat mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Yang kedua, pelestarian sumber daya alam. Proses produksi barang baru membutuhkan banyak sumber daya alam. Dengan mengurangi konsumsi dan mendaur ulang, kita membantu melestarikan sumber daya alam yang terbatas. Yang ketiga, pencemaran lingkungan berkurang. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari air, udara, dan tanah. Jika mengelola sampah dengan benar, kita dapat mengurangi resiko pencemaran lingkungan. Yang keempat, mitigasi perubahan iklim. Pembusukan sampah organik di tempat pembuangan akhir menghasilkan gas metana, salah satu gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim. Dengan mengurangi sampah organik, kita turut berkontribusi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Perlindungan keanekaragaman hayati. Pencemaran lingkungan akibat sampah dapat mengancam habitat dan kehidupan satwa. Dengan menjaga lingkungan bersih, kita turut melindungi keanekaragaman hayati. Dampak positif bagi masyarakat. Yang pertama, peningkatan kualitas hidup. Karena lingkungan yang bersih dan sehat akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, peningkatan ekonomi. Industri daur ulang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan perekonomian lokal. Yang ketiga, peningkatan kesadaran lingkungan. Dengan menerapkan langkah-langkah praktis, kita turut meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pentingnya menjaga lingkungan. Dampak positif bagi masa depan. Dengan menjaga lingkungan, kita dapat memberikan warisan yang paling berharga untuk generasi yang akan datang. Dapat mencegah krisis lingkungan. Jika kita tidak segera bertindak, maka krisis lingkungan akan semakin parah, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Intinya, setiap orang bertanggung jawab sendiri atas sampah yang dihasilkan. Adapun pandangan Alkitab yang berbicara tentang kerusakan lingkungan akibat sampah. Kejadian 1 ayat 26-28, ayat ini memberikan mandat bagi manusia untuk menguasai bumi dengan segala isinya. Penguasaan ini bukan berarti eksploitasi tanpa batas, melainkan memiliki makna untuk menjaga dan melestarikan. Kejadian 2 ayat 15. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan sejak awal untuk hidup harmoni dengan alam. Yesaya 45 ayat 18. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan menciptakan bumi bukan untuk kesia-siaan, tetapi memiliki tujuan yang spesifik. Tentang pentingnya menjaga kelestarian bumi sebagai tempat tinggal untuk seluruh ciptaan Tuhan. Pandangan ekoteologi dan gereja tentang masalah kerusakan lingkungan dari sampah. Ekoteologi mengajarkan bahwa iman dengan lingkungan saling terkait. Dan gereja sebagai komunitas beriman memiliki peran penting dalam mendidik umatnya. Jadi gereja harus terus-menerus mendidik umatnya untuk menjaga kebersihan lingkungan demi kebaikan bersama. Selain itu, gereja dapat menjadi contoh. Karena gereja harus menjadi contoh yang baik dalam praktik untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kebersihannya. Jadi kesimpulannya adalah pandangan Kristiani tentang sampah memberikan landasan moral yang kuat untuk tindakan nyata dalam menjaga lingkungan. Dengan menggabungkan iman dengan tindakan, kita dapat berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan adil bagi semua. Jadi mari bersama-sama kita wujudkan itu dengan mulai dari hal kecil, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman,
Marilah kita jaga lingkungan.